Pernahkah kamu merasa di tengah tekanan yang memuncak, nafasmu berubah tanpa kamu sadari, menjadi pendek, tergesa, seolah tubuh sedang bersiap menghadapi bahaya yang tak terlihat. Seakan ada alarm sunyi yang berbunyi di dalam diri. Padahal tak ada ancaman fisik, hanya pikiran, hanya beban, hanya stres. Namun, bagaimana jika justru di sanalah letak kuncinya? Dalam banyak tradisi kuno, nafas tidak pernah dianggap sekedar pertukaran oksigen. Ia adalah jembatan antara yang tampak dan yang tak kasat mata, antara pikiran yang kacau dan ketenangan yang tersembunyi. Nafas adalah pesan halus yang terus dikirim tubuh kepada jiwa, dan jiwa menjawabnya tanpa kata. Saat stres datang, yang pertama terguncang bukanlah pikiran, melainkan energi. Energi menjadi liar, tercerai-berai, kehilangan pusatnya. Dan tanpa kita sadari, nafas mengikuti kekacauan itu. Atau mungkin sebaliknya, nafaslah yang memimpin segalanya. Video ini tidak akan membahas pernafasan sebagai teknik relaksasi biasa. Kita akan menyingkapnya sebagai alat penyeimbang energi, sebuah mekanisme kuno yang telah dikenal para bijak, para tabib jiwa, dan penjaga pengetahuan batin sejak ribuan tahun lalu. Pengetahuan ini sederhana, namun tidak dangkal. Mudah dilakukan, namun jarang dipahami. Kita akan menelusuri jejaknya, dari kebijaksanaan lama yang berbicara tentang ketenangan batin, hingga pemahaman modern tentang sistem syaraf dan respon stres. Kita akan melihat bagaimana nafas dapat menjadi penentu. Apakah energi di dalam diri runtuh saat tekanan datang, atau justru menguat dan stabil? Yang menarik, semakin keras dunia menekan, semakin halus kunci jawabannya. Bukan dengan melawan stres, bukan dengan menghindarinya, melainkan dengan mengatur nafas seolah kamu sedang menyetel ulang irama semesta di dalam dirimu sendiri. Jika selama ini kamu mencari ketenangan di luar, mungkin sudah saatnya menoleh ke dalam, karena nafasmu tidak pernah jauh. Ia menunggu untuk dipahami. Dan perjalanan itu kita mulai sekarang. Sebelum kita melangkah lebih jauh, izinkan aku mengajakmu sejenak berhenti. Tulis di kolom komentar, kamu menonton video ini dari kota mana? Mari kita lihat, sejauh mana pesan tentang napas dan energi ini mengalir, dari satu kota ke kota lain, dari satu kesadaran ke kesadaran berikutnya. Sekarang, mari kita lanjutkan perjalanan ini. Jauh sebelum kata stres dikenal sebagai istilah medis, manusia telah merasakannya. Tekanan hidup, ketakutan akan masa depan, kegelisahan batin, semua itu sudah menjadi bagian dari pengalaman manusia sejak awal peradaban. Yang membedakan manusia dahulu dengan manusia hari ini bukanlah jenis tekanannya, melainkan cara mereka meresponsnya. Dalam banyak naskah kuno dan ajaran kebijaksanaan Timur Tengah, Asia hingga Nusantara, napas dipandang sebagai tanda kehidupan yang paling jujur. Ia tidak bisa berbohong, pikiran bisa menyamar, wajah bisa tersenyum palsu, tetapi napas selalu mengungkap keadaan batin yang sebenarnya. Ketika batin tenang, napas menjadi dalam dan teratur. Ketika batin kacau, napas terpecah-pecah. Para filosof dan tabib jiwa zaman dahulu memahami satu hal penting. Energi manusia mengikuti ritme napasnya. Karena itu, napas dijaga, dilatih, dan dihormati. Bukan sebagai ritual kosong, melainkan sebagai cara menata ulang hubungan antara tubuh, kesadaran, dan kekuatan hidup yang mengalir di dalamnya. Sayangnya, pengetahuan ini perlahan terpinggirkan. Dunia modern lebih tertarik pada kecepatan, hasil instan, dan solusi eksternal. Ketika stres datang, kita mencari pelarian, hiburan, distraksi, bahkan pelampiasan. Kita lupa bahwa mekanisme paling dasar untuk menstabilkan diri sudah ada sejak lahir, napas. Dalam perspektif filosofis, stres bukan musuh, ia adalah sinyal, tanda bahwa energi dalam diri sedang keluar dari pusatnya. Ibarat air sungai yang meluap karena alirannya tersumbat. Para bijak dahulu tidak berusaha menghentikan sungai itu. Mereka membersihkan jalurnya. Dan jalur pertama yang dibenahi selalu sama, ritme napas.
Menariknya, pengetahuan ini sering disampaikan secara simbolik, bahkan sengaja disamarkan. Tidak semua orang dianggap siap memahaminya. Napas diperlakukan sebagai rahasia batin, bukan konsumsi massal. Karena di tangan yang keliru, teknik ini hanya menjadi latihan fisik. Tetapi di tangan yang sadar, ia menjadi alat transformasi. Itulah sebabnya banyak orang hari ini mempraktikkan pernapasan, namun tidak merasakan perubahan mendalam. Mereka meniru bentuknya, tetapi melewatkan maknanya. Padahal inti dari teknik kuno ini bukan pada berapa detik menarik atau menghembuskan napas, melainkan kesadaran yang menyertainya. Pengetahuan ini bukan hilang, ia hanya tertidur, terkubur di balik kebisingan zaman. Dan kini, ketika stres menjadi wabah sunyi di mana-mana, pengetahuan tentang napas kembali mengetuk kesadaran manusia. Pertanyaannya bukan lagi apakah teknik ini bekerja, melainkan apakah kita cukup hening untuk mendengarkannya kembali. Sebelum kita masuk lebih dalam, izinkan aku menyampaikan satu hal sederhana. Tidak perlu melakukan apapun, tidak perlu setuju, tidak perlu percaya, tidak perlu menganalisis. Cukup tetap di sini, dengarkan dengan tenang, biarkan kata-kata ini mengalir, seperti nafasmu yang masuk dan keluar tanpa dipaksa. Jika kamu sedang duduk, sadari posisi tubuhmu. Jika kamu sedang berbaring, rasakan berat tubuh yang ditopang sepenuhnya. Dan tanpa mengubah apapun, perhatikan nafasmu sekarang. Karena sejak momen ini, nafasmu sudah mulai merespons. Untuk memahami bagaimana nafas menstabilkan energi saat stres, kita perlu melihatnya bukan sebagai aktivitas paru-paru, melainkan sebagai bahasa sistem saraf. Tubuh manusia tidak berpikir dengan kata-kata, ia berpikir dengan sinyal. Dan nafas adalah sinyal paling cepat yang bisa kita kendalikan secara sadar. Bayangkan energi dalam dirimu seperti kuda liar. Saat stres datang, kuda ini berlari tanpa arah. Detak jantung meningkat, pikiran meloncat-loncat, emosi mudah tersulit. Banyak orang mencoba menenangkan kuda ini dengan menarik tali terlalu keras. Hasilnya, perlawanan. Tradisi kuno mengajarkan cara yang berbeda. Alih-alih menarik tali, mereka memperlambat langkah. Dan alatnya selalu nafas. Ketika nafas diperlambat, dalam dan ritmis, tubuh menerima satu pesan jelas, tidak ada ancaman. Pesan ini turun langsung ke lapisan terdalam kesadaran biologis. Di sanalah energi mulai kembali ke pusatnya. Menariknya, tubuh tidak menunggu pikiran untuk tenang terlebih dahulu. Justru sebaliknya, saat nafas berubah, pikiran mengikuti. Inilah rahasia yang sering terlewat. Banyak orang menunggu stres hilang baru bernafas dengan baik. Para bijak melakukan kebalikannya. Mereka mengatur nafas terlebih dahulu dan membiarkan stres runtuh dengan sendirinya. Sekarang, saat kamu mendengarkan ini, mungkin kamu mulai menyadari sesuatu yang halus. Nafasmu sedikit lebih dalam, bahu mungkin mulai turun tanpa disuruh. Wajah menjadi lebih rileks. Itu bukan kebetulan. Itu respons alami ketika tubuh merasa aman. Dalam pengetahuan lama, kondisi ini disebut kembali ke pusat. Saat energi tidak lagi tersebar keluar, tidak lagi bocor melalui kecemasan dan ketegangan. Nafas menjadi poros, dan di sekitar poros itulah ketenangan terbentuk. Namun ada satu lapisan penting yang jarang dibicarakan. Bukan hanya bagaimana kita bernafas, tetapi dari mana kesadaran kita bernafas. Jika nafas hanya dilakukan sebagai teknik, efeknya terbatas. Tetapi ketika nafas disertai kesadaran yang lembut tanpa paksaan, ia bekerja seperti kunci yang membuka pintu lama di dalam diri. Pintu menuju kondisi batin yang stabil, jernih, dan hadir sepenuhnya. Itulah mengapa banyak orang merasa terhipnotis saat nafasnya melambat. Bukan karena kehilangan kendali, justru karena untuk pertama kalinya mereka kembali memegang kendali. Dan mungkin sekarang kamu mulai mengerti mengapa sejak awal aku meminta kamu untuk tetap menonton dengan tenang. Karena pemahaman ini tidak masuk lewat logika saja, ia masuk lewat pengalaman langsung. Di bagian berikutnya, kita akan menyelami lapisan yang lebih dalam lagi tentang kesalahpahaman seputar teknik pernafasan, mitos yang beredar, dan mengapa beberapa metode justru memperkuat stres tanpa disadari. Tetap di sini, tetap bernafas, karena perjalanan ini baru saja benar-benar dimulai. Sebelum kita masuk lebih dalam,
aku ingin kamu terlibat langsung. Tulis di kolom komentar, apa yang paling sering kamu rasakan saat stres? Gelisah, sesak, pikiran penuh, atau tubuh tegang? Atau mungkin kamu punya pengalaman pribadi dengan teknik pernapasan tertentu? Tuliskan, karena kesadaran kolektif selalu dimulai dari kejujuran individu. Sekarang, mari kita lanjutkan. Di balik popularitas teknik pernapasan modern, ada satu paradoks besar yang jarang dibahas. Tidak semua pernapasan menenangkan. Beberapa justru memperkuat stres. Banyak orang diajarkan untuk menarik napas dalam-dalam saat cemas. Kedengarannya masuk akal. Namun tanpa ritme, tanpa kesadaran, dan tanpa pemahaman energi, napas dalam bisa berubah menjadi pemaksaan halus. Tubuh merasakannya sebagai tekanan baru. Energi yang seharusnya turun ke pusat justru terangkat ke dada dan kepala. Inilah mitos pertama, bahwa semakin kuat napas, semakin cepat tenang. Tradisi kuno justru mengajarkan kebalikannya. Yang dikejar bukan kekuatan, melainkan kelembutan. Bukan volume, melainkan irama. Energi manusia tidak menyukai kekerasan, bahkan yang tampak positif. Ia bergerak mengikuti rasa aman, dan rasa aman itu muncul ketika napas mengalir, bukan dipaksa. Mitos kedua adalah anggapan bahwa pernapasan hanyalah urusan fisik. Padahal, dalam pemahaman batin, napas adalah pertemuan 3 lapisan sekaligus: tubuh, pikiran, dan kesadaran. Jika satu lapisan diabaikan, efeknya menjadi timpang. Itulah sebabnya ada orang yang rajin melakukan latihan napas, namun tetap mudah meledak emosinya. Napasnya bekerja di paru-paru, tetapi tidak menyentuh pusat kesadaran. Energi bergerak, namun tidak terarah. Ada pula kesalahpahaman yang lebih halus, bahwa tujuan pernapasan adalah menghilangkan stres. Para bijak tidak pernah menargetkan itu. Bagi mereka, stres bukan sesuatu yang harus diusir. Ia hanya energi yang kehilangan bentuk. Ketika napas stabil, stres tidak dilawan. Ia diurai, seperti kabut yang menghilang, bukan karena disapu, tetapi karena matahari terbit. Disinilah letak rahasia yang jarang dibicarakan. Napas yang benar tidak membuatmu terasa baik secara instan. Ia membuatmu hadir. Dan dari kehadiran itulah, ketenangan muncul sebagai efek samping alami. Sekarang, mungkin kamu mulai menyadari mengapa sebagian teknik terasa cocok, sementara yang lain terasa mengganggu. Itu bukan karena kamu salah melakukannya. Bisa jadi karena teknik itu tidak selaras dengan kondisi energimu saat ini. Dan ini penting, tidak ada satu teknik untuk semua orang. Yang ada adalah prinsip yang sama, diterjemahkan secara berbeda oleh tiap tubuh dan kesadaran. Di bagian selanjutnya, kita akan masuk ke wilayah yang paling ditunggu. Bagaimana menerapkan prinsip-prinsip ini secara nyata dalam kehidupan sehari-hari, bukan sebagai ritual rumit, tetapi sebagai kebiasaan sunyi yang bisa kamu lakukan di tengah tekanan hidup apapun. Tetap bersama saya. Dan jangan lupa, lanjutkan percakapan ini di kolom komentar, karena setiap pengalaman yang kamu bagikan bisa menjadi kunci bagi orang lain yang sedang mencari ketenangan yang sama. Sekarang kita tiba pada bagian paling membumi dari perjalanan ini. Bukan teori, bukan filosofi tinggi, melainkan praktik nyata yang bisa kamu lakukan di tengah hidup yang sibuk, di tengah tekanan, bahkan di tengah kekacauan. Namun dengarkan baik-baik, ini bukan latihan untuk melarikan diri dari stres. Ini adalah cara untuk tetap stabil saat stres hadir. Pertama, pahami satu prinsip utama. Kamu tidak mengendalikan hidupmu dengan pikiran, tetapi dengan kondisi sistem sarafmu. Dan napas adalah pintu masuk tercepat ke sana. Praktik pertama, pernafasan penurunan energi. Saat stres, energi cenderung naik ke kepala dan dada. Itulah sebabnya muncul overthinking, sesak, dan gelisah. Maka tugas napas bukan memperbanyak oksigen, melainkan menurunkan energi kembali ke pusat.
Caranya sederhana, tapi jangan diremehkan. Tarik napas perlahan melalui hidung, jangan bayangkan apapun, lalu hembuskan lebih lama dari tarikan napas, seolah-olah tubuh sedang melepas beban lama. Tidak perlu hitungan rumit, biarkan tubuhmu yang menentukan ritmenya. Lakukan ini 3-5 siklus saja. Itu sudah cukup untuk memberi sinyal aman ke seluruh sistem. Praktik kedua, napas sadar di tengah aktivitas. Kesalahan umum adalah menganggap latihan napas harus dilakukan saat tenang. Justru kekuatan sebenarnya muncul ketika dilakukan di tengah tekanan. Saat dimarahi, dikejar deadline, terjebak kemacetan, atau emosi mulai naik, jangan mengubah situasinya. Ubah napasmu di dalam situasi itu. Cukup sadari satu hal, napas masuk, napas keluar, tanpa memperbaiki, tanpa mengatur. Kesadaran itu sendiri sudah menstabilkan energi. Praktik ketiga, jeda sunyi sebelum merespons. Para bijak kuno jarang bereaksi cepat, bukan karena lambat, tapi karena selalu memberi ruang bagi napas. Biasakan satu jeda kecil, sebelum menjawab, sebelum memutuskan, sebelum bereaksi. Satu tarikan napas sadar, satu hembusan pelan. Jeda ini tampak sepele, namun di sanalah kamu mengambil kembali kendali atas energimu. Hambatan yang sering muncul. Banyak orang berkata, "Aku tidak bisa fokus, itu tidak bekerja, aku merasa aneh." Ketahuilah, itu bukan kegagalan. Itu tanda bahwa tubuhmu belum terbiasa dengan ketenangan. Seperti air keruh yang diaduk, ia tampak semakin kotor sebelum akhirnya jernih. Teruskan dengan lembut. Ingat, napas tidak pernah menuntut kesempurnaan. Ia hanya meminta kehadiran. Jika kamu konsisten, satu hal akan berubah perlahan namun pasti. Stres tidak lagi menguasaimu dari dalam. Ia tetap ada di luar, tetapi tidak merusak pusatmu. Dan itulah makna sebenarnya dari stabilitas energi. Sekarang, mari kita tarik napas sejenak dan rasakan seluruh perjalanan ini. Dari detik pertama, ketika napas terasa hanya sekedar proses fisik, hingga kini, ketika kamu mulai menyadari bahwa ia adalah poros energi dan kesadaran. Kita telah menelusuri jejak kuno para bijak, memahami filosofi tersembunyi, menyelami paradoks dan mitos, hingga mempraktikkan cara-cara sederhana yang dapat menstabilkan energi saat stres. Apa yang jelas adalah ini. Napasmu bukan hanya alat biologis, ia adalah bahasa tubuh dan jiwa. Ia adalah kunci untuk tetap hadir di tengah gelombang kehidupan yang tak menentu. Sekarang, mari aku tinggalkan satu pertanyaan yang bisa kamu renungkan. Jika setiap tarikan napasmu mampu menstabilkan energi dan menenangkan pikiran, bagaimana hidupmu akan berbeda jika kamu benar-benar menguasai seni sederhana ini? Bayangkan, setiap tekanan, setiap kekhawatiran, setiap rasa gelisah bisa dihadapi bukan dengan perlawanan, tapi dengan kesadaran, dengan satu tarikan napas yang sadar. Disinilah keajaiban pengetahuan kuno bertemu kehidupan modern. Apa yang dulu dianggap rahasia para bijak, kini bisa menjadi jalan sunyi menuju kebebasan batinmu sendiri. Sebelum video ini berakhir, aku ingin mengajakmu untuk berbagi. Tulis di kolom komentar, teknik pernapasan mana yang paling resonan denganmu? Apa pengalamanmu saat mencoba menghadapi stres dengan kesadaran napas? Interaksi ini bukan sekedar berbagi cerita. Ia adalah bagian dari proses kolektif memahami energi dan kesadaran. Dan satu hal terakhir, ingatlah selalu saudaraku, kesadaranmu adalah harta paling berharga. Napas adalah penjaga. Dan saat kamu mulai menata napas, energi, dan perhatianmu, kamu mulai menata seluruh hidupmu. Jika kamu merasakan nilai dari perjalanan ini, jangan lupa untuk menekan tombol like. Berbagi video ini dengan teman yang mungkin membutuhkan ketenangan. Dan tentu saja, subscribe agar kita bisa menelusuri rahasia lain yang tersembunyi dalam esoterisme, filosofi kuno, dan kesadaran modern.